Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmil Humaira. Kali ini kita akan membahas tema 4 subtema 2 pembelajaran 3. Nah, ada yang tahu gambar ini? Ya, betul, ini adalah gambar pensil. Pasti kalian semua sudah tahu ya. Apalagi sebagai seorang pelajar, benda ini sangat dekat dengan kalian. Hampir setiap hari kalian menggunakannya, baik itu untuk menggambar maupun menulis. Namun, apakah kalian tahu bahan baku dari pembuatan pensil? Ayo, ada yang tahu? Nah, yuk kita intip info berikut. Nah, ini sebuah bacaan, dan di dalam bacaan ini menceritakan tentang bagaimana pensil dibuat dan bahan bakunya apa saja. Yuk kita baca sama-sama. Ayo membaca. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat sehingga dahulu lebih keras. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dilapisi kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil atau benda-benda lain yang terbuat dari kayu harus dibudidayakan agar terjaga kelestariannya, yaitu dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata salah satu bahan utama dalam pembuatan pensil yaitu kayu. Nah, dan kayu ini merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, meskipun dia dapat diperbaharui, akan tetapi kayu atau pohon tetap harus kita jaga kelestariannya. Sebab semakin sedikit jumlah pohon atau semakin sering kita menebang pohon, maka itu akan mempengaruhi kehidupan di bumi. Nah, pensil atau barang-barang lainnya yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Nah, beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Nah, selain menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa ini contohnya guru, dokter, polisi, pencukur rambut, dan masih banyak lagi. Jadi, dalam pekerjaan itu ada 2 yang dihasilkan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang tugas untuk kalian, amati gambar berikut. Di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 gambar ya. Silakan kalian amati apa yang mereka lakukan. Kemudian barang-barang apa saja yang mereka gunakan dan apa hasilnya nanti. Oke? Nah, setelah itu kalian tuliskan hasilnya ke dalam tabel berikut. Jadi, gambar 1, barang yang dihasilkan tadi itu adalah meja, kemudian bisa juga kursi, dan bisa juga perabotan rumah lainnya. Kemudian, bahan asal bendanya adalah kayu. Nah, jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke? Nah, kemudian gambar kedua. Nah, tadi kamu lihat gambar kedua itu apa?
Kemudian gambar ketiga apa, gambar keempat dan kelima juga apa. Nah, silakan kalian amati dan isi di dalam tabel berikut ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Selamat belajar dan tetap semangat.